Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap aset-aset milik Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Zarof Rikar di kediamannya. Penggeledahan dan penyitaan terkait penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang menjerat Zarof Rikar. Penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah Zarof Rikar terkait perkara TPPU dalam kasus korupsi pengurusan perkara pembunuhan Ronald Tanur. Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Kejagung juga telah melakukan pemblokiran terhadap berbagai aset yang diduga milik Zarof Rikar. Ia sendiri sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengurusan perkara pembunuhan Ronald Tanur dalam sidang pengadilan tipikor. Pemirsa, Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi mengadukan Jampitsus terkait surat dakwaan Zarof Rikar ke Jamwas Kejagung RI pada Senin siang. Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi, Indonesia Police Watch, dan Pergerakan Advokat Nusantara mengadukan Jampitsus Febri Adriansyah dan JPU M. Nurrahman Adi Kusumo ke Jamwas Kejagung Republik Indonesia berkaitan dengan surat dakwaan Zarof Rikar. Keduanya diduga sengaja melekatkan pasal gratifikasi atas temuan barang bukti uang tunai sebesar 915 miliar dan 51 kilogram emas. Seharusnya terdakwa Zarof Rikar dikenakan pasal suap atau TPPU. Koordinator Koalisi Sipil Anti Korupsi, Ronald Loblobi, menambahkan pemberitaan tentang pengaduan bukan untuk menyerang institusi Kejaksaan Agung, melainkan sebagai social control demi kebaikan penegakan hukum. Dan dalam kaitan perkara apa? Kebijakan dilakukan Jampitsus Febri Adriansyah dalam pembuatan surat dakwaan terhadap terdakwa Zarof Rikar dengan hanya menggunakan delik gratifikasi, maka secara langsung dan tidak langsung telah merintangi atau menggagalkan hakikat tujuan penyidikan untuk membuat terang dugaan pidana yang tengah disidik. Karena pertanggungjawaban pidana dibatasi. Kejaksaan Agung mengalihkan status penahanan Direktur Pemberitaan Jakti Fitian Bahtiar dari tahanan rutan menjadi tahanan kota. Pengalihan penahanan dilakukan dengan pertimbangan kesehatan tersangka yang memiliki penyakit serius. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut pengalihan penahanan tersebut telah dilaksanakan sejak 24 April 2025. Harli menjelaskan proses pengalihan penahanan telah melalui konsultasi dengan tim dokter dan dilengkapi dengan surat permohonan resmi dari pihak kuasa hukum tersangka. Selain itu, penyidik juga mensyaratkan jaminan dari istri tersangka untuk mendukung proses hukum. Sebagai bagian dari pengawasan, Tian Bahtiar dilengkapi dengan alat elektronik untuk memantau pergerakannya selama menjalani status tahanan kota. Bahwa sejak tanggal 24 April 2025 terhadap tersangka TB oleh penyidik telah dilakukan pengalihan penahanan dari yang selama ini dilakukan tahanan rutan menjadi tahanan kota di Bekasi. Apa yang menjadi alasan dari pengalihan penahanan ini? Yang pertama, bahwa kuasa hukum yang bersangkutan mengajukan terhadap pengalihan penahanan itu. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa ada alasan kesehatan, sehingga penyidik setelah berkonsultasi dengan tim dokter berketetapan bahwa kepada yang bersangkutan sangat perlu dilakukan pengalihan penahanan. Dapat kami sampaikan bahwa ternyata yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah 8 ring dipasang. Kepada yang bersangkutan juga dilekatkan alat elektronik yang akan melakukan pemantauan terhadap pergerakan. Jadi sudah dipasang alat elektroniknya.
Sementara itu, Kejaksaan Agung menggelar rekonstruksi pemberian suap senilai 60 miliar rupiah terhadap para hakim dalam vonis lepas kasus korupsi minyak sawit mentah. Dalam rekonstruksi terungkap bahwa pertemuan para tersangka dilakukan sebanyak 3 kali sebelum suap diberikan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar rekonstruksi pemberian suap dan gratifikasi senilai 60 miliar rupiah untuk para hakim pemberi vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Reka adegan ini melibatkan 8 tersangka, terdiri dari 4 tersangka hakim penerima suap dan 4 tersangka pemberi suap. Ke-8 tersangka melakukan rekonstruksi sebanyak 27 adegan, mulai dari pertemuan hingga pembagian uang suap di antara para hakim. Dalam reka adegan, terungkap bahwa pertemuan antara para tersangka dilakukan sebanyak 3 kali di rumah makan yang berbeda sebelum akhirnya tersangka Hakim Muhammad Arif Nurianta menerima uang suap senilai 60 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Reka adegan ini dilakukan untuk membuat lebih terang konstruksi kasus suap dan gratifikasi para hakim dalam memvonis lepas 3 terdakwa korporasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Keributan terjadi saat sejumlah awak media mencoba meliput sebuah ruko yang diduga menjadi tempat penyaluran tenaga kerja bodong. Seorang pria yang tidak diketahui identitasnya tiba-tiba mengamuk dan menghalang-halangi wartawan yang sedang mencari berita. Lu mau nyapa? Gue nggak ada urusan sama lu. Juga ada urusan sama lu ya. Lu wartawan. Keributan terjadi di Ruko Plaza Bekasi Jaya, Arenjaya, Bekasi Timur. Sejumlah wartawan yang tengah meliput lokasi yang diduga menjadi tempat penyaluran tenaga kerja bodong tiba-tiba dihadang oleh pria tak dikenal. Selain memaki, pelaku juga sempat mengancam wartawan yang berujung pada ketegangan. Kericuhan baru mereda setelah seorang warga berusaha menarik dan menjauhkan pelaku dari lokasi ruko. Sementara menurut warga, ruko tersebut baru beroperasi sekitar 2,5 bulan dan dalam sehari ada saja yang datang ke ruko untuk mencari pekerjaan. Para pencari pekerjaan tersebut diiming-imingi langsung masuk dan bekerja setelah membayar sejumlah uang mulai dari Rp600.000 hingga jutaan rupiah. Kegiatannya apa Pak dia? Ya, nerima lamaran kerja, dijamin masuk. Sehari berapa orang Pak yang untuk melamar pekerjaan ini Pak? Ya, paling sedikit, pokoknya di atas 5 Pak. Di atas 5? Iya, paling sedikit 5 orang kok saya perhatiin itu. Usai keributan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Namun ruko berlantai 2 tersebut sudah kosong dan dikunci dari luar. Ya, kami yang punya lokasi ya, domisili ada di Kota Bekasi dan kami melakukan langsung ke lapangan. Ternyata di lapangan kita tidak bisa nih, sudah disegel, sudah bisa nemuin orangnya. Nah ini jelas-jelas bodong, kalau orang yang berizin tidak akan lari. Pihak Disnaker juga belum bisa melakukan penindakan karena tidak ada data baik dari lingkungan atau dari izin usaha. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri. Meski demikian, pemerintah memiliki jurus jitu menghadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Gelombang PHK ini mencerminkan ketidakstabilan ekonomi yang semakin terasa. Penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar diduga akibat konflik geopolitik yang telah mempengaruhi beberapa perusahaan di Indonesia. Bagi para pekerja yang terdampak PHK, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah. Persaingan ketat, keterbatasan lapangan kerja, dan kebutuhan akan keterampilan baru menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkap jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia.
Menaker menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kerja ya, Pak, ya? Kita kemudian ke KEK.